Nah, kemarin kan kita bahas tentang struktur dari virus. Terus kemudian kemarin Ibu juga telah memberikan pertanyaan, sel hidup ini dapat berupa sel manusia maupun bagaimana siklus hidup dan reproduksi virus gitu ya, atau reproduksi virus. Nah, kalau kalian lihat kemarin di video yang Ibu share di YouTube itu, sharing YouTube itu gimana si COVID bisa bereplikasi di dalam paru-paru kita. Nah, itu dia. Kita lihat caranya. Oke. Nah, untuk siklus hidupnya, virus itu punya dua daur hidup, ada litik dan lisogenik. Sebenarnya ini pernah dijelaskan di SMP, tapi nggak kompleks. Jadi di sini kita akan belajar satu persatu. Oke. Kalau di sumber-sumber lain, tahapan pertama itu biasanya langsung yang ini. Di litik, kita belajar litik dulu ya, daur hidup litik. Kalau daur hidup litik itu jika pertahanan sel inang lebih lemah dibandingkan dengan daya infeksi virus. Ya, jadi kalau sel inangnya lemah, disitulah bisa menginjeksi. Sedangkan kalau di lisogenik, dia ketika sel inangnya lebih baik dibanding dengan daya infeksi virusnya, gitu ya. Oke, kemudian ini virus, struktur virus yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, kalau di sumber-sumber lain biasanya tahap pertama itu udah di tahap yang adsorpsi ini ya. Jadi nggak usah bingung. Jadi biasanya yang pertama di sini, kalau ini hanya kasih tahu strukturnya bagaimana. Nah, ini dia. Yang pertama itu ada tahap adsorpsi, di mana tahap ini virus virus ini menempel di sel dinding bakteri ya, atau enggak sel ya dinding sel makhluk hidup tersebut ya. Dengan apa? Dengan serabut ekor. Kan kemarin kita bahas nih dia. Ya. Dia akan menggunakan reseptor. Bisa nggak nih disalurin DNA virus ke dalam sel inang gitu ya. Jadi di situ fungsinya. Kemudian setelah tahap absorpsi atau penempelan dilanjutkan di tahap penetrasi atau masuknya DNA virus ke dalam sel inang ya. Ini mana tahapannya? Nah, ini ya. Jadi dia masuk, DNA virus masuk ke sel inang, DNA-nya. Nah, kemudian kenapa bisa dia masuk? Dengan bantuan enzim lisozim. Ya, jadinya ini kan dia udah melekat yang di pertama. Nah, kemudian di sini virusnya itu dia pakai serabut ekor, dia memberikan enzim lisozim namanya, sehingga bisa memecahkan dinding sel dari makhluk hidup tersebut. Kemudian akhirnya DNA dari si virus ini masuk, kemudian akhirnya pecah, ya. Kemudian ketika masuk berarti dia kan DNA yang di dalam sel inang itu udah diterima nih dari virus. Kemudian yang keempat pecah atau pemecahan ini disebut juga tahap sintesis dan replikasi ya, di mana penyusunan pembentukan virus baru. Jadinya yang tadinya strukturnya seperti ini, di tahap sintesis dan replikasi dia akan terpecah dulu, yang akan diproses supaya membentuk virus-virus baru ya. Jadi semakin banyak virusnya bereplikasi ya, semakin banyak gitu ya. Kemudian selanjutnya di tahap perakitan. Nah, di tahap sintesis dan replikasi kan dia kan udah pecah ya, melebur gitu. Di tahap ini perakitan, berarti dirakit lagi supaya virus-virusnya, yang virus-virus baru ini bisa dikeluarkan lagi. Nah, dikeluarkan lagi ini termasuk di tahap lisis gitu ya. Jadi di tahap 4 itu sintesis dan replikasi, dia pemecahan, membentuk virus-virus baru. Yang di tahap 5 juga dia udah ada virus barunya dan strukturnya sudah lengkap. Makanya disebut tahap perakitan, dirakit. Kemudian yang di ke-6 virus-virus baru keluar dari sel inang. Ya, lisis, tahap lisis. Jadi ketika sudah siap, udah lengkap semua virus-virusnya, kemudian dia akan keluar dari sel inang tersebut, gitu ya. Dengan dengan varian yang baru, virus-virus yang baru, tubuh virus yang baru. Gitu. Dan keluarnya ke dinding sel juga dibantu oleh enzim lisozim tadi, gitu ya. Itu kalau litik. Kemudian kalau untuk lisogenik, perbedaannya hanya sedikit saja.
Lisogenik itu sama, awalannya dia penempelan, kemudian ada penetrasi, di mana DNA-nya masuk ke dalam sel inang. Nah, perbedaannya itu adalah ini, kalau tadi di kalau tadi di litik itu dia memecahkan si DNA sel inang, kalau di lisogenik itu dia digabung, ya. Jadi lebih bersahabat lah di lisogenik. Maksudnya masih bisa berteman dia dengan sel inangnya kalau di lisogenik, kalau virusnya. Kalau yang di litik kan dia udah langsung memecahkan kan. Kalau kalau di lisogenik dia masih bergandengan tangan gitu ya, masih berteman gitu. Jadi dia masih ada DNA virus dan juga masih ada DNA bakteri gitu kalau di lisogenik. Oke, kemudian dilanjutkan di tahap replikasi di sini. Nah, di replikasi ini dibelah menjadi dua gitu. Jadi pembelahan sel ya, terjadi ada pembelahan sel. Jadinya di sini ada tetap apa namanya? Yang tadi udah digabung itu apa sih namanya ini? DNA virus dan DNA bakteri, DNA virus dan DNA bakteri. Dia akan pembelahan, terjadi pembelahan. Kemudian lanjut lagi setelah dia bersintesis atau bereplikasi, lanjut ke tahap peritik itu, dia akan perakitan, perakitan, digabung lagi, gitu ya. Kemudian di kondisi tertentu, dia akan balik lagi bisa seperti litik. Litik. Jadi ketika dia udah perakitan, dia keluar lagi dari sel inangnya, gitu ya. Nah, kalau kalian baca buku cetak, biar Ibu saja membacakan, karena Ibu tahu kalian sudah lelah. Kalau dicetak itu agak cukup ringkas ininya penjelasannya. Jadi Ibu mau kasih tahu di di kondisi tertentu lisogenik ini akan balik lagi ke litik. Nih ya, daur lisogenik terjadi apabila virus phage menginfeksi bakteri, tetapi sel bakteri tersebut mempunyai daya tahan atau daya imun yang kuat sehingga virus tersebut tidak bersifat virulen. Virulen itu apa? Menyebabkan sel inang pecah. Jadi kalau di lisogenik dia belum terjadi pecah ya sel inangnya. Maka dari itu ketika di suhu tertentu dia akan memakai proses litik untuk pemecahan, gitu ya. Oke, bingung nggak sampai di sini? Ibu takut kalian bingung. Paham? Paham nggak? Ada yang bingung? Florencia, bingung nggak? Nggak. Oke, nanti Ibu rekap. Nanti kalian bisa lihat lagi videonya ya. Kalau bingung, silakan di komen, oke? Begitu ya, jadinya rangkumannya aja. Oke, kita ambil simpelnya aja. Di litik dia akan terjadi pemecahan, kemudian terjadi pembuatan virus baru dan akhirnya dia keluar dari sel inang di tahap lisis. Nah, kalau di lisogenik ini dia akan berteman gitu. Jadi DNA virus kan masuk ke sel inang ya. Kemudian nah, kan dari mana? DNA virus itu kan masuk ke sel inang, tapi dia nggak pemecahan. Dia nggak langsung mecahin si sel inang itu, memecahkan sel DNA inang itu, tetapi dia berteman, bergandengan tangan gitu loh. Jadinya DNA bakteri maupun DNA virus itu saling bertempelan gitu di dalam kromosom sel inang, gitu ya. Jadi di lisogenik itu dia masih berteman, bereplikasi dia membelah jadi dua, kemudian balik lagi. Makanya di buku cetak ini dibilang di suhu tertentu dia akan balik lagi ke litik untuk mengeluarkan mengeluarkan hasil dari proses lisogenik ini, begitu. Oke, sini ada penjelasannya. Di PPT Bu udah ada penjelasannya nih satu-satu. Jadi absorpsi, penempelan, penetrasi itu dia akan membuat lubang untuk menembus dinding, kemudian virus memasukkan DNA, ini di tahap penetrasi, kemudian sintesis dan replikasi setelah dia
menembus dinding sel inang, kemudian memasukkan DNA-nya, dia akan terjadi sintesis dan replikasi ya, di mana DNA virus akan menghidrolisis dan mengendalikan sel genetik inang, gitu ya. Ketika telah bereplikasi, udah banyak sel ini udah banyak pembentukan bagian-bagian tubuh virus yang baru, kemudian perakitan. Karena tadi kan pemecahan perakitan. Perakitan dirakit lagi sehingga virion atau virus-virus baru, kemudian di tahap lisis, dinding sel yang rusak mengakibatkan terjadinya. Di lisis ini virus akan keluar dari sel inang dan menyerang sel inang yang lain. Begitu ya. Nah, keluar dari dinding sel itu dibantu oleh apa? Enzim lisosim. Gitu. Oke. Nanti kalian baca lagi. Nah, kemudian di lisogenik sama saja absorpsi, penetrasi. Nah, berteman itu tadi penggabungan ya bahasanya, penggabungan. Jadi ada digabung tuh DNA virus, si DNA virus dan DNA bakteri atau DNA makhluk hidup yang diinjeksi. Oke, kemudian pembelahan, tadi pembelahan itu di tahap replikasi, ya. Pembelahan, kemudian kemudian ada sintesis. Nah, pada suhu tertentu ketika sintesis telah selesai, maka dia akan balik lagi ke pemecahan dan dia keluar dari sel inangnya, gitu ya. Nih, virus yang dapat bereproduksi secara litik dan secara lisogenik. Jadi nanti kalau ada yang nanya, Bu, bisa nggak virus itu melakukan sekaligus dua replikasinya gitu? Bisa, ada beberapa. Nah, itu disebut juga virus temperat. Ya, jadi virus apa yang bisa melakukan dua sekaligus replikasinya? Itu disebut dengan virus temperat. Contohnya apa? Ini dia nama-namanya, ada VAX1, T4 gitu ya. Kemudian ini perbedaannya ada, kalau litik itu relatif singkat waktunya, kalau yang lisogenik lebih lama, karena untuk berteman itu agak lumayan cukup waktu yang lama ya. Oke, dia butuh waktu yang lama, kemudian sel inang akan mati. Ya, sel inang akan mati kenapa? Karena dia langsung mematikan sel inang itu, makanya terjadi pemecahannya. Tetapi yang di lisogenik dia akan masih tetap hidup, ya, karena dia berteman. Kemudian di litik itu bersifat virulen atau disebut juga sel inang akan pecah sama saja. Tidak bersifat virulen atau dia sel inangnya masih bisa hidup. Kemudian mengalami tahap lisis, tidak mengalami tahap lisis. Ya, lisis litik ini sama saja. Kemudian tidak terjadi tahap penggabungan dan pembelahan. Ya, ini juga udah ya. Terdapat penguasaan sel inang. Penguasaan sel inang maksudnya sel inangnya yang tadi itu dimatikan, gitu ya. Ini sama aja nih pengertian dari yang ini. Kemudian daur litik tidak akan bisa berubah ke daur lisogenik. Nah, kalau litik ini udah nggak bisa. Tapi kalau yang di lisogenik dia masih bisa berubah. Ya. Kemudian reproduksi dapat terjadi secara bebas dan tidak terikat pada kromosom inang. Nah, kalau yang di litik ini dia tidak bergantung oleh kromosom inang. Tetapi kalau daur lisogenik dia bergantung karena kan yang tadi dilihat tadi di situ dia berteman. Nah, dia harus bergantung dengan kromosom inangnya supaya dia bisa melakukan replikasi. Oke. Segitu untuk hari ini. Jadi nanti kalau yang belum paham bisa dilihat lagi videonya.